Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah kembali memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka walaupun hanya lewat media. Kemarin Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan sampai di uslubus syi'ri wa ma'anihi. Artinya metode atau tata cara penulisan dan juga pengucapan syair kita telah bahas panjang lebar di video sebelumnya, kira-kira berkisar 12 menitan. Jadi untuk yang baru stay atau yang baru ketemu video ini, biar lebih nyambung, coba bisa dibuka-buka lagi video-video yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuk langsung pada al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat artinya sesuatu yang digantung. Tapi sesuatu yang digantung ini dalam bab adab atau dalam bab sastra Arab, sesuatu yang digantung di sini para ulama mengatakan ada dua macam atau ada dua pengertian. Yang pertama, yang digantung, kenapa disebut dengan al-mu'allaqat? Karena yang digantungkan itu adalah kata-katanya yang indah, yang bagaikan permata atau mutiara atau perhiasan yang digantung, yang dikalungkan yang biasa dijadikan kalung oleh kaum wanita pada zaman dulu. Makanya disebut dengan al-mu'allaqat, sesuatu yang indah, yang tergantung. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi sejarahnya, yaitu pada saat di zaman Arab jahiliyah dahulu, semua orang baik yang bisa menulis ataupun yang tidak bisa menulis, yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca, semuanya fasih dalam mengeluarkan untayan-untayan syair. Jadi sampai akhirnya ada satu ajang yang sangat bergengsi zaman dahulu, di zaman jahiliyah, yaitu perlombaan. Dan ini hanya sekali dalam sejarah Arab. Karena banyaknya orang yang bisa mengeluarkan syair dengan secara spontan, tanpa dirangkai terlebih dahulu, tanpa ditulis terlebih dahulu, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Setiap berkata-kata pasti kata-katanya langsung tersusun dalam bentuk-bentuk syair. Sampai diadakanlah satu perlombaan yang sangat bergengsi, ajang yang sangat bergengsi, sampai akhirnya melahirkan 7 orang pemenang dengan syarat yang sangat ketat. Bahkan pada saat itu syair-syair yang dianggap pantas, yang dianggap layak untuk ditulis kembali, itu ditulis kembali, kemudian ditempel atau digantung atau direkatkan di dinding-dinding Ka'bah, sampai itulah yang disebut dengan al-mu'allaqat, artinya yang tergantung atau yang tertempel di dinding-dinding Ka'bah. Dan itulah dua sebab kenapa disebut dengan al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat yang pertama karena keindahannya, jadi disamakan, diumpamakan seperti keindahan permata atau perhiasan yang suka dikalungkan, yang digantungkan oleh para wanita di lehernya. Dan yang kedua dari sisi sejarahnya, yaitu syair-syair yang dianggap paling indah dari semua syair kemudian ditulis kembali dan digantung atau ditempel di dinding-dinding Ka'bah, hingga disebutlah dengan al-mu'allaqat. Seiring berjalannya waktu, kisah ini pun terus dikisahkan oleh para ahli sejarah, para ahli bahasa, para ahli sastra, sampai akhirnya terdapat tiga penamaan pada mu'allaqat. Yang pertama yaitu disebut dengan al-mu'allaqat, kemudian yang kedua disebut dengan diwanul mu'allaqat. Diwan al-mu'allaqat artinya puisi atau kata-kata yang diambil dari dua asal usul tadi, kenapa disebut dengan al-mu'allaqat. Kemudian yang kedua disebut dengan diwanul mu'allaqat. Diwan artinya kumpulan puisi, makanya Imam Syafi'i punya diwanus Syafi'i. Artinya kumpulan puisi yang diciptakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun
Yang menyusun lagi adalah orang lain. Disusun lagi oleh orang lain. Nah, ini disebut juga dengan diwan mu'allaqat. Yang pertama al-mu'allaqat, yang kedua diwanul mu'allaqat, yang ketiga mu'allaqatus sab'. Mu'allaqatus sab', kumpulan puisi yang 7. Kenapa disebut dengan kumpulan puisi yang 7? Karena pada saat perlombaan atau ajang yang sangat bergengsi itu, yang hanya diadakan 1 kali dalam sejarah peradaban Arab, ada 7 nama yang diputuskan oleh panitia saat itu menjadi orang-orang yang layak untuk digelari dengan ahli puisi atau ahli syair pada zaman itu. Dan diantaranya adalah, dan mereka semua yang 7 itu disebutkan juga di kitab yang sedang kita bahas sekarang, yaitu kitab Silsilah Al-Adab lil Mustawa As-Salis. Yang pertama adalah Imru'ul Qais, kemudian Zuhair bin Abi Sulma, kemudian Tarafatu binul Abdi, kemudian Antarah bin Shaddad, kemudian Amr bin Kulsum, Al-Harith bin Hillizah, kemudian Labid bin Rabi'ah. Nah, inilah orang atau 7 orang yang disandangi gelar ahli syair di zaman tersebut, sampai akhirnya di zaman kita banyak syair-syair mereka yang 3 tadi itu. Yang pertama yang disebut dengan mu'allaqat, dan semuanya sama ya. Al-mu'allaqat itu juga yang disebut dengan mu'allaqatus sab'ah, dan itu juga yang disebut dengan diwanul mu'allaqat. Sudah banyak, bahkan sudah beberapa syair-syair, diantaranya adalah syair Amr bin Kulsum yang tentang permaisuri. Ya, itu bisa coba share di Google, banyak syair Amr bin Kulsum ini yang bercerita tentang permaisuri. Kemudian Zuhair bin Abi Sulma, banyaklah sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah, dengan berakhirnya pembahasan tentang al-mu'allaqat ini, itu menunjukkan bahwasanya pembahasan kita di bab al-adab di zaman jahiliyah telah berakhir. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan pembahasan kita akan mulai mengerucut pada al-adab fi asri sadril Islam, yaitu adab atau sastra pada saat Islam sudah masuk di tanah Arab, atau pada saat Nabi SAW sudah resmi diutus menjadi Rasulullah pada saat itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, walaupun di masa yang sekarang ini susah dan sulit untuk bertatap muka. Dan saya pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma srif anna hadzal wabah corona min baladina Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wabak, yaitu virus corona, dari negeri kita yang tercinta yaitu Indonesia, dan menjauhkan kita juga dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan dari virus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.